buat teman-teman yang nggak datang, Miss. Oh, luar biasa. Oke, badai. Harus hati-hati nih ngomongnya. Jadi saya ulang ya. Jadi pertama adalah teman-teman harus menyiapkan rumah. Jadi kalau bikin rumah kan ada aturannya tuh, ya. Jadi rumahnya itu adalah ya pertama teman-teman harus tahu tuh fontnya, jenis font, ukuran. Kelihatannya sih simpel, tapi menurut saya itu harus wajib penting kudu. Kemudian yang kedua adalah margin, rata kanan, rata kiri. Kemudian spasi. Kemudian yang menurut saya paling banyak salah itu adalah penomoran, teknik penomoran. Pemberian penomoran pada topik dan subtopik, termasuk penomoran halaman. Jadi yang ini punya Gita ya, jadi punya Gita nih masih harus banyak dibenerin nih, karena kesalahannya bukan kesalahan ya, ketidaksesuaian mungkin kita belum lihat, adalah misalnya font, jenis font, kemudian rata kanan, rata kirinya, terus teknik menulisnya, nama, NIM-nya itu seperti apa. Terus kemudian teman-teman membuat rumah. Jadi kan proposal itu hanya chapter 1, 2, 3. Sebenarnya yang namanya konsep proposal itu kan hanya pengajuan, ide penelitian kita sebetulnya. Jadi kalau saya tuh proposal 10 sampai 15 halaman tuh menurut saya sih oke gitu. Karena nanti kan itu kan akan di sidang proposal dan harusnya yang benar nih, yang benar adalah teman-teman akan diberikan feedback ya. Jadi apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kenapa melakukannya seperti itu, kenapa nggak ini saja dan sebagainya. Jadi lebih kepada diskusi. Nanti setelah sidang proposal, maka teman-teman akan memberikan apa ya, memperbaiki. Ya, saya nggak tahu apakah dosen pembimbingnya diberikan sebelum atau sesudah sidang proposal. Tapi begitu sudah sidang proposal, maka harusnya teman-teman kembali lagi pada bab 1 lagi. Baru itu di-develop. Ya, yang benar adalah seperti itu. Tetapi kan kayaknya di Kusuma Negara itu banyak yang sekaligus gitu ya. Sekaligus langsung dibuat sehingga teman-teman memulai ke sidang proposalnya itu lama karena mencoba untuk membuatnya secara ideal. Kalau saya sih lebih prefer yang penting idenya disampaikan teman-teman sudah punya bab 1, 2, 3 dan teman-teman paham secara konsep maju sidang proposal kayak gitu. Karena nanti dalam sidang proposal juga akan banyak dapat saran dan input. Kemudian rumah-rumah ini adalah di chapter 1 introduction itu memang background of study, problem identification, problem limitation, research formulation, dan benefit of the study gitu. Jadi kalau di background of study itu apa sebetulnya yang disampaikan di sini ya. Jadi background of the study itu biasanya adalah jadi kalau di background of study itu biasanya kenapa sih gitu ya? Kenapa sih penelitian ini layak atau harus dilakukan gitu ya. Nah, harus dilakukan atau layak dilakukan itu kan harus mengerucut, harus menyajikan kita sebagai peneliti itu harus perlu penguatan. Jadi tidak boleh kalau di dalam penelitian itu bicara asumsi. Ya, asumsi itu harus dijadikan fakta. Caranya gimana? Ya itu tadi, you have to support with the relevant research. Gitu. Jadi makanya kenapa sih penelitian ini harus dilakukan dan saya prefernya kalau teman-teman mau meneliti sebuah keterampilan gitu, so you have to be focused. Jadi yang terjadi di Kusuma Negara ini biasanya dan ngomongnya yang terjadi di Kusuma Negara deh, yang terjadi di suatu kampus yang bukan di Indonesia tuh biasanya penelitiannya akan tentang bicara writing, tetapi selalu paragraf satunya tuh English is the international language. Therefore, skill in bla bla bla. Menurut saya itu terlalu lebay. So we have to the point. Jadi kalau mau speaking gitu, ya sudah langsung bicara speaking. Speaking itu harusnya gimana? Speaking yang buat siapa? Oke, speaking di SMK. Harusnya gimana sih? Nah, harusnya gimana sih itu teman-teman bisa lihat di kurikulum sebetulnya. Atau di silabus. Atau misalnya di profile. Jadi misalnya teman-teman akan bicara,
teman-teman bisa ngeliat nggak yang saya tulis di komen? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa. Bisa. Ini Bisa. tersimpan di tulisannya Bu Gita. Nanti kalau mau ini minta Bu Gita sharing. Ya Bu Gita ya. Halo Indonesia. Miss. Oke. Misalnya profile, kayak misalnya saya mau speaking di SMK. Kemudian saya, profile. SMK tuh apa sih? Oke, SMK itu kan vocational school ya. Vocational school. Maaf ya kalau tulisannya ngaco ya. Vocational school, berarti dia mungkin ISP, karena dia akan job oriented. Berarti harusnya speaking-nya itu harus membantu siswa untuk berkomunikasi secara oral dalam bahasa Inggris. Oke, SMK-nya jurusan apa nih ya? Oh, SMK-nya jurusan listrik. Listrik tuh biasanya kalau kerja di pabrik, operator pabrik. Oh, mungkin dia juga harus bisa memberikan instruksi kerja yang sederhana mungkin ya. Nah, ini yang saya tulis nih kan harusnya. Idealnya gitu tuh gitu. Idealnya gitu bukan katanya Audi itu, tapi kata kurikulum, kata profil sekolah, kata silabus, kata pokoknya kata aturan lah dan sebagainya lah ya. Menurut permen ini atau apalah dan sebagainya ya. Ingat ketika layaknya itu tetap harus ada penguatan. Penguatan itu ya itu tadi relevant research. Bisa relevant research atau kebijakan atau keputusan menteri lah, apalah dan sebagainya gitu. Kalau memang karena kita belajaran sekolah. Itu idealnya harusnya. Nah, ternyata saya selalu suka bicara dengan preliminary research. Ya. Jadi saya tuh nggak bisa, saya selalu membuka fenomena itu dengan preliminary research. Jadi menemukan masalah pun saya ingin memberitahu kepada halayak ramai bahwa ini bukan cuma cap-cip-cup aja gitu. Bukan cuma sekedar sukanya ini gitu, tapi ini sudah melalui penelitian pendahuluan. Walaupun cuma duduk di kelasnya Pak Joni ngelihat doang, itu sudah namanya preliminary research. Walaupun cuma ngechat Pak Joni pakai WA gitu ya, itu namanya sudah preliminary research. Nanti tinggal saya, misalnya aktualnya saya cuma ngechat Pak Joni aja, tapi nanti di dalam ini saya akan bicara bahwa itu merupakan wawancara, dan itu merupakan bagian dari teknik pengumpulan data. Gitu. Jadi saya selalu bilangnya adalah preliminary research. Baru bicara mengenai fenomena. Masalah, fenomena itu masalah. Gitu. Apa aja ya sebutkan aja sebanyak-banyaknya yang kita temukan ya. Makanya kalau saya bilang preliminary research tuh ya bisa wawancara, bisa observasi, bisa lihat nilai, bisa dokumen gitu, dan semuanya kalau bisa memang tercatat teman-teman. Makanya saya pernah memberikan instrumen itu ya, itu adalah alat kerja kita gitu. Nah, ketika saya bilang bahwa most of the students in SMK X misalnya having lack of motivation in reading. Oh, tadi saya speaking ya nggak apa-apa lah. Harusnya ya saya nggak konsisten, oke lah. In speaking, misalnya. In speaking. Terus in further, misalnya they are lack of self confidence. Kemudian it is important. Oke, misalnya saya bilang that two points is important since speaking ability requires student to speak in front of others. Teman-teman ingat bahwa ketika gini, teman-teman kalau misalnya lihat
atau pernah lihat skripsi teman-teman khususnya di bab 2 itu ada yang namanya theoretical description, ada yang namanya literature review. Pernah menemukan gitu nggak sih? Pernah Ya Bu, nggak? ada. Benar ya? Bedanya apa? Kalau literatur kan dari buku-buku gitu ya Bu ya, dari artikel-artikel gitu kan ya. Kalau yang satu lagi mungkin apa ya? Jadi sebetulnya thank you ya Bu Sari ya. Jadi sebetulnya semuanya adalah sama-sama dari literatur sebetulnya. Jadi sama-sama dari relevan research, sama-sama dari buku. Cuma bedanya kalau ethical description kita nyebutin kok, hanya ngasih tahu. Misalnya kalau saya bilang lack of self confidence, kemudian saya bilang Audi atau misalnya saya bilangnya adalah students speaking ability require self confidence. Kemudian saya bilang ini adalah Audi gitu ya, pakai ini kan pakai footnote ya, bukan body note. Berarti saya Audi found 2001 2002 lah, found that bla bla bla. Nah, ketika saya cuma ngomong ini saja, maka itu adalah itu adalah theoretical description. Jadi theoretical description saya cuman mendeskripsikan previous research, cuman mendeskripsikan teori tok. Cuman itu saja. Tetapi kalau literatur review saya kritis. Jadi ibaratnya ada si Jeremy Harmer lagi ngobrol sama Nunan, sama Douglas Brown, ngomongin tentang speaking. Kalau theoretical description adalah saya cuma dengerin doang, terus yang mereka omongin, saya potret, kemudian saya tulis lagi di tulisan saya. Itu theoretical description. Tetapi kalau literatur review, saya juga ikutan ngomong. Jadi ada Harmer, ada Nunan, ada Brown ngomongin tentang speaking. Terus saya Audi tuh ikutan ngomong. Oh, jadi speaking itu oral performance ya? Oh, ternyata butuhnya nggak cuma grammar sama vocabulary ya? Oh, ternyata self-confidence tuh juga butuh. Nah, itu literatur review. Beda nggak? Bisa nggak lihat bedanya, teman-teman? Bisa Bu. Bisa ya? Jadi yang namanya literatur review as a writer kita harus kritis. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tuh cuman oh iya, oh bener tuh, oh iya gitu kan nggak enak tuh. Tapi begitu kita bisa memberikan umpan balik, kemudian kita bisa menguatkan itu, bisa mengamini bukan cuman oh iya gitu, tapi bisa memberikan insight. Atau malah kita punya opposite, itu yang benar tuh namanya literatur review. So you have to read critically. Itu yang harus muncul di dalam bab 1, bab 2, dan bab 4 nantinya. Begitu. Ya, jadi preliminary research itu masalahnya apa, terus kemudian saya akan bicara mengenai, saya mengkritisi itu, begitu ya, terus baru saya akan bicara mengenai tadi, karena saya language learning strategy. Kenapa language learning strategy? Maka saya akan bicara macam-macam. Language learning target, bukan language learning strategy. Ini bab 1 ya, di apa research background. Saya bisa ngomong di research background tentang language learning strategy karena saya baca. Dan saya mau ngasih tahu bahwa si language learning strategy ini adalah sesuatu yang ingin saya kaitkan dengan speaking, dan itu memang ada korelasinya, ada hubungannya, dan itu make sense untuk dilakukan penelitian. Begitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Miss. Gelap. Serius. Serius. Soalnya maaf, bukan ini ya, Miss. Saya kembali seperti kemarin kan, maaf, mengikuti itu kan Betul.
miripnya seperti PTK ya, Miss. Penelitian tindakan kelas. Jadi ada disuruh bikin kayak chapter 1, 2, dan 3 dan memiliki background study, metodologi apa. Dan puji Tuhan ya, dibantu sama Pak Wisnu sama ya Mempera buat laporan berdua sama Hanifah kemarin tuh. Jadi bolak-balik. Mungkin seperti itu kali Miss, mirip-mirip ya. Kenapa sih Iya. kasus itu terjadi dan membuat Mhm. sebuah observasi ya, mungkin itu yang Oke. saya sedikit paham, Miss. Siap. Berarti jadi teman-teman ingat bahwa rumahnya harus dibuat, kemudian font dan sebagainya itu yang harus disampaikan. Bukan disampaikan, dipastikan bahwa teman-teman sudah tidak punya masalah terkait dengan writing mechanism. Oke, sekarang saya akan, sudah terlalu banyak ngomong ya, maaf ya, saya terjebak. Saya terjebak gara-gara rumah pohonnya kita. Sekarang saya minta teman-teman mungkin perwakilan untuk berapa kelompok kemarin ya, untuk menyampaikan, untuk memaparkan problemnya apa sih? Silakan. Siapa yang pertama? Halo? Silakan. Kalau teman-teman mendapatkan Halo, kesempatan Miss, untuk mungkin berdialog dengan saya. kami mencari dulu filenya ya. Soalnya taruh di mana ya? Miss Semuanya Ana? semuanya ke Pak Joni kan? Ya, saya cari dulu Miss Aha. di saya punya file. Soalnya tadi nggak siap ya. Tunggu sebentar Miss, ya maaf. Baik. Sambil tanya yuk teman-teman yuk. Ada yang masih Dia mau nanya nih, boleh? tadi kan di apa sih yang theoretical description sama literatur review. Berarti di situ kita boleh cuma ngutip aja tanpa menambahkan penjelasan dari kitanya gitu. Enggak. Jadi literatur review untuk nih bicara bab 2 ya. Jadi bab 2 itu ada istilahnya tuh, saya nggak tahu kalau di Kursus Negara mungkin literatur review mungkin ya istilahnya. Tapi ada juga yang menggunakan istilah theoretical description. Saya hanya menyampaikan bedanya theoretical description dan literatur review. Jadi kalau theoretical description teman-teman hanya describing teori saja, tetapi tidak ikut ngobrol gitu. Nah, kalau namanya literatur review teman-teman harus ikutan ngobrol. Jadi itu yang kadang-kadang conclude. Ya tadi analogi saya seperti itu. Inunan si Harmer sama si Brown ngomongin speaking, Butia pengen ikut ngomong. Nah, gimana caranya tuh Butia harus suara tuh supaya sejajar sama mereka. Itu yang harus dilakukan di dalam literatur review. Begitu Butia. Bisa dipahami kah? Sedikit sudah bisa. Oke, Butia kan kerja ya Butia. Ya, penelitiannya saya sih menyarankan jangan ada hubungannya dengan kelas. Jadi ambil aja studi kasus gitu ya. Kalau kelas tuh maksud saya Butia nggak harus masuk ke kelas, tapi studi kasus kemudian yang Butia bisa ambil datanya dari jauh gitu. Misalnya wawancara atau dengan wawancara dengan angket gitu ya. Language learning strategi itu bisa digunakan Bu, salah satu ide penelitian yang bisa digunakan. Nanti Bu Tia mungkin bisa minta tolong Pak Joni untuk menggunakan responden siswanya Pak Joni gitu. Itu saran saya Bu Tia, karena Bu Tia kan memiliki keterbatasan ya. Betul Bu. Ya Bu, nanti dia coba pelajari lagi. Oke, teman-teman iya. Jadi teman-teman penelitian itu harus yang praktikal ya teman-teman ya. Praktikal tuh maksudnya jangan bikin susah. Tapi bukan berarti main-main juga, enggak. Tetap harus ada yang dibawa. Kalau misalnya normal nih, Febri, besar ini normal nih. Jadi maksudnya tidak punya keterbatasan. Maka saya akan menyarankan Bu Sari coba cari penelitian yang mana Bu Sari akan berinteraksi dengan yang namanya alat perang dalam dunia pembelajaran ya RPP. Jadi gimana penelitian itu memaksa Bu Sari bikin RPP misalnya, atau bikin materi gitu, atau bikin alat tes gitu. Pokoknya ya memang karena itu yang akan kita lakukan sebagai guru nantinya. Jadi teman-teman pasti akan bisa mengukur kemampuan masing-masing gitu. Begitu. Jadi jangan bikin susah. Gimana Pak Joni, ditemukan atau tidak ditemukan? Oke, Bu, baik. saya mau
boleh menceritakan sedikit, Bu? Gimana Bu Ya, Desti? ya, saya pernah bertemu dengan orang asing yang sesungguhnya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, suatu ketika saya karena mungkin lelah atau sudah kepanasan, untuk mendidik saya bingung. Nah, itu terkadang-kadang kalau dalam dunia pembelajaran juga itu sering terjadi guru. Entah dia terlalu berbawa masalah bagaimana untuk berbicara speaking langsung karena bahasanya itu bahasa luar, jadi lupa semua seperti itu. Kalau dalam pendidikan itu bagaimana ya? Oke, terima kasih. Atau Baik. Jadi gini, biasanya yang terjadi di Kusumanagara adalah dari sudut pandang siswa. Jadi hubungannya adalah terkait dengan pembelajaran. Gitu. Tetapi kalau Ibu tanya ke saya, sebetulnya ada potensi nggak sih melihat dari sudut pandang guru? Boleh aja. Guru merupakan pembelajaran. Misalnya kalau Ibu mau melihat dari sudut pandang guru, bisa Ibu membidik misalnya teacher professional development ya, atau TDI, teacher digital, TDC, teacher digital competence, misalnya the teacher challenging atau teacher perception related with the digital competency, itu bisa banget Bu. Tetapi masalahnya harus difikirkan lagi. Kalau Ibu ingin membidik teacher, guru, maka Ibu akan respondennya dengan guru. Mau nggak tuh guru jadi responden? Coba tanya ke Pak Joni. Nis, kami boleh buka nggak Pak? Peluangnya gimana? Agak susah. Boleh buka? Boleh. Iya susah, walaupun bisa Bu Desi, tapi makanya saya bilang praktikal. Kira-kira kalau gurunya tuh teman sendiri mungkin bisa, tetapi kan nggak mungkin responden penelitiannya cuma Pak Joni aja tuh. Misalnya MGMP gitu. Kira-kira mau nggak tuh teman-teman guru kita jadikan responden penelitian? Susah. Kalau menurut saya sih agak susah. Bu Desi. Bisa dipahami nggak Bu Desi? Jadi mungkin begini ya Bu, kalau korespondennya guru. Responden. Iya, respondennya guru. Mungkin dia ada rasa senioritas juga bisa. Ada rasa kurang nyaman terhadap anak baru juga bisa. Ya, Bu, mungkin atau mungkin challenging sih Bu. Saya beberapa kali melakukan penelitian gitu dengan respondennya guru gitu ya, memang karena kesibukan sih. Kalau saya melihat tuh kesibukan. Karena responden itu kan dia harus meluangkan waktunya untuk apa tuh? Mengisi angket, kita wawancara. Itu kalau yang persepsi ya. Tapi kalau yang kita menggunakan treatment tuh kayaknya menurut saya little bit challenging. Atau kita tanya ke gurunya, gimana menurut Pak Joni? Miss, kalau saya sebagai temannya Bu Desti, ya saya bukan tidak mau menolong. Saya pasti dengan senang hati menolong karena saya ingin Bu Desti melakukan tugasnya itu cepat seperti yang saya inginkan. Maksudnya semua ingin Bu Desti berhasil. Nah, jika untuk respondennya teman-teman MGMP atau apa, ya mungkin saya juga harus ngomong ya ke teman-teman, minta tolong lah ya buat ini ya namanya mencoba nggak apa Bu Desti. Kalau memang Bu Desti ingin, ya saya dengan senang hati membantu ya, memberikan ini ke teman-teman. Apa Bu Desti? Nah, ini kalau Pak Joni ini jawaban aman nih, tapi prakteknya pasti akan amat sangat sulit sekali deh. Kalau saya sih gitu. Kalau Pak Joni ini kan karena Pak ini mau support sebagai teman. Dengar nggak Pak Joni saya bicara? Tapi pada saat prakteknya tuh pasti akan challenging sekali, akan sangat challenging sekali. Karena respondennya itu kan nggak cukup 3 sampai 5 orang gitu loh. Nggak usah gitu, misalnya kita melakukan PTK aja, terus kita melibatkan guru sebagai kolaborator saja.
itu juga sebetulnya PR loh. Iya kalau gurunya memberikan respon. Karena kan kita nih mahasiswa datang ke sebuah sekolah melakukan penelitian, PTK atau eksperimen. Sebetulnya kan kita mengacak-ngacak kelasnya mereka. Iya, benar. Iya, karena kan guru itu kan punya target tuh. Semester ini siswanya harus A, B, C, D, E. Karena nanti di by the end harus itu yang diukur, yang pasti tercapai. Itu challenging juga tuh. Makanya kalau punya teman guru di sekolah tuh itu blessing banget menurut saya. Sehingga salah satu caranya adalah misalnya kita melakukan penelitian, topiknya disamakan dengan jadwal di semester itu gitu. Begitu Bu Desti, jadi silakan nanti diendapkan lagi. Jadi kalau ditanya apakah boleh banget deh gitu. Tetapi balik lagi, apakah itu praktikal atau enggak, praktis atau enggak, itu yang harus difikirkan. Pak Joni, tadi udah kelihatan jadi hilang lagi Pak Joni. Oh, tunggu sebentar. Maaf Saya ya Pak ganti, Joni. Miss, saya ganti deh ininya tadi. Ada yang belum direvisi tadi yang dikirim. Ada Miss. Baik. 22 Maret. Ada lagi teman-teman silahkan. Bu Desi maunya rencananya mau ke kelas atau gimana Bu Desi? Bu Desti. Tapi Saya Miss, misalnya mau kerja mengikuti alur Oke, yang sudah, baik. karena saya kan bukan guru juga dan baru akan Oke, menempuh. berarti memang harus punya pengalaman mengajar. Kenapa Pak Joni? udah bisa, tunggu sebentar. Saya coba ya. Baik. Eh, Teman-teman sambil nanya dong. Saya kalau nggak ditanya, 20 Maret. saya merasa baik-baik saja loh. Semua penuh cinta dan kasih sayang. Pokoknya Miss, kalau boleh Miss jadi pembimbing kami lah Miss, satu kelas untuk skripsi. Bisa nggak Miss kayak gitu? Request. Kenapa, Bu? Jangan, saya orangnya galak, Pak. Ada yang galak itu yang biar kami cepat selesai Miss. Kalau nggak diam aja kami. Jangan. Dosen pembimbing itu jangan Miss Audi lah. Coba tanyain mahasiswa yang sebelumnya kalau Miss Audi. Ada nggak udah nanya, kalau bimbingan sama Miss Audi gimana gitu? Duh, belum ini Miss, belum ketemu teman-teman lama ini. Nanti kalau main. Pasti sudah ada yang mulai nanya-nanya. Miss Audi itu diplot apa kita dari kampus diplot gitu Miss Oh, ya? saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Itu ibunda. Kayak Miss ini nih materinya. Problem pertama adalah grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, percaya diri, malu, fasilitas, partner pendukung, takut kurang kompeten, kurangnya tutor. Oke, naik lagi Pak. Enggak yang tadi Pak, yang tadi aja, yang tadi aja Bro. Yang mana Miss? Ini keren banget ya teman-teman ya. Tapi nanti dilihat lagi, dipilah lagi, cari yang masalahnya itu sudut pandangnya siswa. Jadi misalnya nomor 10 kurangnya tutor yang siswa dapatkan untuk tutor tuh maksudnya guru mungkin ya, Miss. Guru Mengajar, gitu ya. Itu kan sudut pandangnya beda ya guru. Rasanya ya. Ya, ke guru ya. Itu juga harus hati-hati. Kemudian kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi itu juga ranahnya guru. Kan kita respondennya siswa nih teman-teman. Ya. Kemudian kurang fasilitas dan sebagainya. Nah, yang belum muncul ini anxiety. Takut. Malu belum muncul ya, Pak? Saya nyari tadi bagian. Takut, malu. Nomor 5, Miss. Bukan, oh, udah. Oke. Kurang percaya diri, malu, oke. Malu dan takut berbuat salah gitu ya. Sama satu lagi ini speaking English speaking environment. Kita ada sih Miss kayaknya lingkungan Jadi lingkungan kurangnya ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini problem sudah ada ya. Coba saya dikasih contoh salah satu penelitian speaking yang teman-teman akan lakukan. Boleh nggak? Ada nggak yang bisa mau speaking? Kasih saya judul deh. Judul atau masalah, boleh? Halo? Iya, Miss. Siapa? Mau judulnya, Miss? Boleh masalah ini.
Saya gini Miss, kemarin saya bikin Oke. di ini ya. Tujuan penelitian. Saya ini encouraging and enhancing students speaking ability through classroom discussion. Oke, classroom discussion. Jadi Pak Joni ingin meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan classroom discussion. Nah, yang kadang-kadang terjadi adalah gini, kita menyajikan masalah yang tidak sesuai dengan obatnya, ya. Jadi kan harusnya classroom discussion itu ditentukan kita, anggaplah classroom discussion itu obat, ditentukan kita sebagai peneliti ketika kita menemukan masalah yang memang cocok di-handle oleh si classroom discussion. Ya. Oke, misalnya gini nih, masalah sudah ada 1 sampai 11. Terus Pak Joni ingin dengan classroom discussion, terus Pak Joni bilang bahwa based on the preliminary research, the researcher found that the student having problem in vocabulary and grammar ability. They don't know how to pronounce the word, misalnya, atau they have the lack competence on the grammar performance, misalnya. Kemudian Pak Joni munculkan classroom discussion. Menurut saya itu kurang tepat. Nah, ada pertanyaan, bagaimana classroom discussion itu bisa meningkatkan vocabulary dan grammar? Bisa nggak menurut Pak Joni dan teman-teman? Memahami apa yang saya sampaikan nggak, teman-teman? Memahami. Halo? Memahami, Miss. Memahami. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tahu dulu, oke, saya mau classroom discussion. Jualannya classroom discussion apa? Oke, jadi classroom discussion ini adalah bagian dari cooperative learning. Jadi cooperative learning itu kan siswa akan dikelompokkan dan kemudian mereka akan bersama-sama belajar. Biasanya tuh siswa kalau sama-sama belajar mereka jadi pede dan mereka jadi nggak takut. Berarti kamu tuh, oh berarti kalau mau classroom discussion, masalah yang dimunculkan adalah student having lack of self-confidence and afraid, anxious, nggak pede, takut, ragu-ragu, malu, itu yang dimunculkan. Karena itu bisa dijawab dengan si classroom discussion. Paham nggak teman-teman? Paham, Miss. Paham. Paham nggak? Ayo, yang nggak paham, ini penting loh nih. Ya. Ya nggak paham, tolong ditanya biar Boleh paham. diulang lagi nggak, Bu? Oke. Tadi saya bilang, oke ini kan masalah, ini udah ketemu nih masalah terkait speaking. Tadi pertama saya sampaikan, masalah ini dilihat dari perspektif si siswa. Jangan cari masalah atau tampilkan masalah yang ternyata itu datang dari guru atau dari fasilitas. Jadi misalnya gurunya tidak menguasai teknik pembelajaran, gurunya tidak memberikan materi yang menarik, gurunya tidak kompeten gitu ya, atau fasilitasnya tidak mendukung, itu jangan. Karena concern kita adalah di student performance. Beda kalau nanti adalah teacher digital competence. Ya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham. Bu. Oke, baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian saya tanya nih, yang harus kita pastikan adalah, anggaplah di sini adalah tentang penyakit dan obat. Ya, penyakitnya adalah speaking problem. Obatnya adalah, tadi saya tanya, Pak Joni mau obatnya apa nih? Classroom discussion. Sebetulnya kan menentukan classroom discussion itu kan harusnya karena kita menemukan masalah yang memang bisa terjawab oleh si classroom discussion. Sehingga, sebentar ya teman-teman ya. Bentar. Oke, sorry. Jadi kan classroom discussion ini obat nih, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa penyakitnya memang bisa tertangani oleh classroom discussion. Tadi saya tanya, oke, sekarang kalau misalnya Pak Joni bilang, based on the preliminary research, si siswa ini ternyata punya kesulitan terkait dengan vocabulary, terkait dengan pronunciation,
terkait dengan grammar. Kemudian pertanyaan saya ke Pak Joni adalah, memang bisa Pak small group discussion itu mengobati si vocabulary, grammar, dan pronunciation. Jadi ketika kita sebagai guru memberikan, oke, I will divide you into groups and I will give you a topic, so you have to discuss. Kemudian serta-merta maka pronunciation, vocabulary, and grammar-nya itu akan meningkat. Bisa nggak teman-teman? Enggak, karena nggak ada ini ya, kayak nggak ada expert ya, Miss. Nggak ada orang yang lebih ahli atau gimana ya, Miss? Nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa. Tiba-tiba nanti mereka small group discussion. Kemudian tiba-tiba setelah itu grammar-nya jadi benar nih. Pronunciation-nya jadi benar. Kayaknya nggak serta-merta. Bisa, mungkin bisa. Tetapi bukan karena si small group discussion. Nah, PR-nya adalah kita buat jembatan. Jadi kita mesti memahami nih, kenapa small group discussion? Oh iya, small group discussion itu si siswa tuh belajarnya bareng-bareng loh ya. Jadi si guru akan membagi siswa ke dalam sebuah grup, kemudian diberikan topik, kemudian mereka akan berdiskusi. Nah, mungkin menangnya si small group discussion itu adalah, ya, oh ya, dia cooperative learning. Teman-teman lihat nih cooperative learning apa? Oh, di cooperative learning itu mereka akan belajar bersama-sama. Kalau siswa belajar bersama-sama, mereka tuh jadi seperti punya kekuatan. Misalnya kalau belajar bareng-bareng tuh ada namanya peer teaching. Mereka akan lebih memahami belajar sama-sama karena bahasa yang digunakan tuh sama. Oh iya ya, mereka tuh jadi lebih pede ya kalau belajar bareng-bareng ya. Oh mereka jadi termotivasi ya dan sebagainya. Nah masalah itu tuh yang akan teman-teman jual nanti di research background misalnya. Oh ternyata bukan yang cocok tuh bukan tentang grammar dan vocabulary, tetapi misalnya tentang siswanya nggak pede, siswanya takut, siswanya malu. Pokoknya masalah yang memang akan terjawab oleh si small group atau classroom discussion. Nanti baru dijembatani ketika si siswa sudah pede, jadi misalnya group discussion itu adalah bareng-bareng gitu ya, belajarnya bareng-bareng lah, kooperatif. Terus kemudian nanti kalau mereka sudah pede karena mereka merasa bahwa oh ya bareng-bareng nih ya, maka secara tanpa disadari mereka akan improve their ability. Kalau udah pede, maka secara tanpa disadari mereka udah nggak malu lagi dan mereka mencoba untuk bicara bahasa Inggris. Ketika mereka mencoba, maka secara tidak langsung pronunciation-nya bisa menjadi lebih baik. Paham nggak teman-teman? Halo? Paham, Miss? Paham, Bu. Serius? Iya, Miss. Aduh. Benar nih. Ini penting loh teman-teman. Gak akan ada dosen pembimbing yang akan seperti ini nih. Teman-teman pasti salah benerin. Cari sendiri, baca. Saya pengen logika berpikirnya nih teman-teman nih. Jadi teman-teman tuh paham. Oh ya, kenapa seperti itu? Ya. Saran saya Pak Joni tadi classroom discussion itu terlalu luas, Pak. Oh, ya. Kalau saran saya, jadi Bapak kan lihatnya bahwa oke, classroom discussion itu adalah bagian dari cooperative learning. Bapak cari itu di dalam cooperative learning itu apa saja? Ada student team achievement division misalnya, ya. Itu menurut saya juga menarik untuk diangkat, Pak. Oke. Berikutnya, Pak. Ini Arisia siapa ya teman-teman ya? Diambil aja itu sudah, Miss. Oh, wait. Ada yang kenal kah? Saya admit udah. Di halaman berikutnya Pak Joni. Ini speaking udah paham teman-teman kan? Paham, Bu. Serius. Benar ya? Pokoknya, Miss, kalau kurang paham satu kelompok speaking bertelepon Ria untuk ngobrol. Ini, Miss, yang ini. Atau misalnya gini, oke, speaking, apalagi ya, kayak sih speaking sih itu aja. Oke, misalnya speaking itu masalahnya adalah tentang pronunciation misalnya. Oh ya, kira-kira apa ya? Kalau pronunciation kayaknya nggak pakai teknik deh. Dia butuhnya adalah media. Kira-kira media apa
yang bisa mengakomodir kesusahan siswa terkait dengan pronunciation. Oh, bisa jadi itu ya lagu atau video atau bukan Elena ya. Ada tuh namanya satu platform AI itu yang kayak bukan. Oh, Si Elsa Elsa. tuh, Bu. Nah, si Elsa betul. Oh, si Elsa itu ternyata bisa itu untuk pronunciation gitu loh. Jadi saya mau teman-teman itu ketika bukan tentang judul teman-teman, tetapi kesesuaian antara obat dan penyakit. Jadi si Elsa itu cocok buat pronunciation, cocok untuk attract student attention misalnya, si Elsa. Atau mungkin ketika gini, reading. Oh, reading kok nggak menarik ya? Oh iya, ternyata ya nggak menarik lah karena reading teksnya diambil dari buku. Coba kalau dari authentic material. Apa tuh authentic material? Iya, authentic material itu adalah materi-materi yang diambil dari real life. Jadi misalnya reading, kemudian teks readingnya diambil dari koran atau dari flyer, brosur film, kotak susu. Pokoknya sesuatu yang memang real life condition itu yang bisa dibawa ke dalam proses pembelajaran. Itu bisa tuh teman-teman. Ya. Paham nggak sampai sini? Apakah terlalu berat apa yang saya sampaikan, Kak? Kalau subtitle tuh terlalu kecil nggak sih, Bu? Kalau bisa dijadiin media Enggak. subtitle film gitu. Ibu mau Terlalu kecil buat gitu. apa? Bisa ya? Oh enggak. Tadi kan saya related ke speaking ini gitu ya. Kalau subtitle dia bisa dijadikan media untuk pembelajaran Kalau speaking, speaking Bu. dengan enggak. Kalau speaking subtitle itu kan kalau speaking itu kan productive skill, Bu. Kalau subtitle itu nanti subtitle itu iya, tulisan iya. kan berarti kan hubungannya dengan Writing-nya, baca. Iya, Baca iya. atau dengan Reading. listening. Iya. Oh, oke. Aha. Bisa jadi iya ya. Oke. Nah, sekarang adalah tentang vocabulary. Tidak tahu makna, often forget mention, oke, difficulty, the use new vocab cannot implement word in the difficulty in guess the written word in complexity of word. Oke. Sekarang mau diapain ini? Siapa yang vocabulary? Kasih contoh boleh? Halo. Ini Halo. Kak Gita. Miss Gita. Kak Gita mau diapain sih vocabulary-nya, Kak Gita? Ya, Miss. Mau diapain sih vocabulary-nya? Nggak tahu, Miss, mau diimprove apa mau cari korelasi sama aplikasi. Wah, kalau diimprove berarti cara improve-nya apa? Apakah menggunakan teknik atau menggunakan media? Gitu kan ya? Ya. Oke, kalau aplikasi juga bisa ya, media itu kan bagian dari media untuk improve. Kalau korelasi mau apa? Vocabulary dengan reading habit, aduh udah banyak banget. Vocabulary dengan apa hubungannya? Halo. Dengan pemakaian media digital kayaknya, Miss. Dengan media digital apa? Itu yang Duolingo. Enggak bisa. Kalau Duolingo, kecuali kalau itu sudah digunakan, sudah menjadi kebiasaan. Misalnya ada sekolah, misalnya Pak sekolah. Di sekolahnya Pak Joni tuh sudah terbiasa menggunakan Duolingo. Kemudian Ibu Gita pengen tahu tuh ada nggak sih korelasinya dengan antara si Duolingo dengan itu gitu. Itu mungkin bisa. Tetapi kalau dikondisikan, oke saya mau tahu korelasi ini, terus kemudian, ayo Pak Joni, anak-anak disuruh diperkenalkan dengan Duolingo, itu menurut saya kurang tepat, Bu. Kalau mau gitu, yang kedua itu maka Ibu adalah efek. Jadi adalah eksperimen penelitiannya. Bisa dipahami, Bu? Iya, Miss. Oke. Nah, Ya. ada yang mau Enggak, Miss. tanya? Enggak.
Nah, itu akan berhubungan dengan pertanyaan tuh, identification of problem. Misalnya how to teach difficult vocab itu bukan pertanyaan penelitian. Karena how to teach difficult vocab itu adalah sudah masuk ke dalam research question, adalah bagaimana kita akan treatment apa yang akan kita gunakan untuk memperbaiki sebuah kondisi yang kurang tepat. Misalnya tadi vocabulary mastery dengan menggunakan Duolingo gitu. Kan itu yang mau kita jual tuh. Kenapa kita bertanya lagi bagaimana mengajarkan ini gitu. Paham ya? Kecuali how is the implementation of vocabulary mastery atau teaching vocabulary mastery through the use of Duolingo. Itu bisa. Oke? Paham? Oke. Ya, Miss. What are fun engaging strategy? Ini juga enggak. Biasanya kita akan sudah punya strategi yang mau kita uji cobakan di dalam penelitian kita. Jadi bukan bertanya lagi strategi apa tuh yang menarik. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum kita punya masalah penelitian sebetulnya. Ya, misalnya how to enrich student vocabulary through apa? Bagaimana meningkatkan vocabulary siswa melalui misalnya penggunaan Duolingo, misalnya begitu. Kalau nomor 2, misalnya what is the student perception related to the use of Duolingo, misalnya begitu. Bisa dipahami kah, Bu Gita? Oke, berikutnya Pak Joni. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan loh, teman-teman. Ini apa nih? Ya. Ini writing, Miss. Saya izin. Oke. Aha. Siapa yang mau tanya? Oh, silakan. Ini Saya Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah belum nulis sama sekali di Google Drive. Iya. Sudah tulis, Miss, sampai Oh, tanggal Mohon minggu lalu. maaf, saya salah berarti. Atau salah rumah, kan? Salah rumah. Apakah itu punya Bu Siti? Oke, baik. Kenapa? Nanti Bu saya cek Siti? lagi, Miss. Silakan. Tadi kan yang terkait Duolingo itu tidak bisa masuk ke PTK ya, Miss? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa, tetapi yang harus diingat adalah Duolingo itu adalah media. Yang namanya media pembelajaran itu dia tidak punya daya upaya, dia tuh cuma benda mati saja. Sehingga dibutuhkan teknik atau metode yang harus dimunculkan dalam melakukan penelitian. Ini yang kadang-kadang lupa. Jadi kadang-kadang misalnya improving students vocabulary mastery through the use of Duolingo misalnya. Kemudian di dalam teman-teman hanya berfokus pada si vocabulary mastery dengan Duolingo. Padahal di dalam RPP, kan nanti kan PTK tuh ada RPP-nya ya. Kan ada prosedur tuh. Ada teaching procedure. Nah, kalau teaching procedure itu kan hubungannya dengan teknik atau metode kan. Sehingga PR-nya adalah kita juga harus tetap menemukan teknik atau metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran vocabulary mastery dengan menggunakan media Duolingo. Begitu Ibu, bisa dipahami kah? Halo. Bisa dipahami? Iya. Oke. Jelas kah? Bisa, Baik. Miss. Jangan sedih ya Bu Siti Aisyah. Semangat ya. Iya, Miss. Oke. Baik. Sekarang adalah writing. Most of the students think that writing is the most worried. Oke. They cannot think anything about poor vocabulary, grammar, limitation material, structure, unusual comprehensive, limitation, blah blah blah, practice reading back is read. Trouble reading back what is written. Oke. Nah, kalau si writing ini gini. Yang gampang adalah teman-teman ingat bahwa writing itu kan ada pendekatannya ya. Ada yang mengatakan writing adalah produk. Jadi kan ada imitasi gitu ya. Jadi model. Jadi seakan-akan kalau dalam pembelajaran tuh guru ngasih model menulis terus minta anak-anak untuk imitate. Yang kedua itu adalah proses. Writing itu adalah proses. Jadi ada proses menulisnya dari developing an idea sampai produk. Jadi di dalamnya ada revise, editing, ada drafting dan sebagainya.
Nah, permasalahannya kalau writing itu jangan hanya berfokus pada vocabulary dan grammar saja. Ya, ini udah benar nih, practice, knowledge. Tetapi kadang-kadang lupa bahwa yang terpenting adalah how to develop the idea. Developing an idea. Padahal itu adalah bagian dari writing process. Nah, sekarang kasih saya satu masalah terkait dengan writing. Silahkan, siapa yang mau kasih saya masalah? Iya, Bu, coba ya, Bu. Ini Boleh. saya sih tertariknya gini, Bu, karena kan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh banyak menggunakan Instagram ya untuk, nah dia kan itu kan sebetulnya gambar yang berbicara gitu ya. Yes, jadi mungkin kalau saya sih baru planning gitu, Bu, apa namanya, improving student descriptive writing text using Oke. Instagram gitu, Bu. Gitu sih rencananya, Bu. Baik, itu sudah benar. Berarti problemnya harus dimunculkan seolah-olah itu bisa tergambar dari penggunaan Instagram. Berarti Instagram itu adalah media kekinian yang sesuai dengan student karakteristik, gitu kan ya. Kemudian media itu adalah menggunakan audiovisual, ada audiovisual. Terus gambar-gambarnya itu berwarna, gitu kan, menarik, bergerak, gitu nggak sih? Iya, Instagram betul. ada foto-foto, ada macam-macam lah ya, pokoknya si Instagram itu. Berarti problemnya dimunculkan yang kira-kira bisa terjawab oleh si Instagram. Misalnya, it is quite difficult for the student to getting an idea, developing an idea, atau construct a sentence. Karena hal-hal itu kan hal-hal yang abstrak, ya, sehingga dia butuh bantuan visual supaya menstimulus apa yang ada di dalam kepala. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi hubungannya adalah itu tadi kesulitan untuk ide, kemudian adalah tidak termotivasi. Kenapa? Karena selama ini misalnya kalau belajar nulis di sekolah, nulisnya cuma di atas kertas, di dalam buku doang. Kan bete banget tuh. Ya enggak? Sehingga akhirnya karena si menulis ini adalah productive skill, maka alangkah baiknya jika kita sebagai guru menggunakan sebuah media di mana si siswa bisa menuangkan hasil tulisannya dia. Begitu. Contohnya seperti itu, Bu. Bu Boleh, Audi boleh, bertanya boleh. lagi. Ini kan sebetulnya kalau penggunaan Instagram ini kan bukan media yang Betul, lumrah digunakan di betul. sekolah ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya, iya, maksudnya tapi kalau misalnya kita mau nanti apa namanya penelitian PTK gitu ya, itu bisa dimasukkan sebagai apa, tools kah atau gimana, Bu? Karena kan based on RPS gimana ya? Nggak ngerti. Media, Maaf, itu Bu, masuknya makasih. media Oke. dalam pembelajaran. Kan penggunaan sosial media tidak semua media itu memang diciptakan untuk belajar. Kayak misalnya Telegram, WhatsApp, itu kan juga bukan media pembelajaran yang diciptakan khusus untuk belajar ya sebetulnya. Tetapi memang karena terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran gitu, misalnya dari offline ke online misalnya, sehingga mau tidak mau kita sebagai guru harus kreatif dan memanfaatkan apa yang sudah ada gitu. Kenapa dipilih Instagram? Karena itu tadi kekinian, dekat dengan siswa, sesuai dengan student karakteristik, kemudian kaitkan dengan descriptive writing, di mana mereka harus being able to describe something, so it requires a visual media that can provide a visual, gitu kan? Dan ini misalnya berbagai gambar yang ada di Instagram itu akan memberikan stimulus kepada siswa untuk menulis dan sebagainya. Itu yang dimunculkan. Yang pasti setiap media itu ada plus dan minusnya kan. Itu yang sebetulnya bisa nanti Bu Sari sampaikan itu sebagai kekurangan media itu. Gitu. Termasuk Bu Sari mungkin bisa menemukan bagaimana tuh caranya untuk membuat si Instagram itu sebagai media yang student friendly gitu, karena kan memang jeleknya sosial media itu adalah tidak bisa memfilter gitu ya. Kadang-kadang kan memang nggak sesuai itu dengan itu. Nah, itu kan PR tuh, bisa nggak
begitu. Atau Ibu menggunakan Instagram khusus untuk pembelajaran, misalnya Ibu akan memfasilitasi sebuah grup gitu ya, sebuah grup di Instagram di mana mereka dituntut untuk ya pokoknya sebetulnya menggantikan salah satu fungsinya adalah menggantikan fungsi buku aja gitu. Karena kalau nulis di buku itu bikin bete, maka si siswa diminta untuk nulis di Instagram. Jawab nggak, Bu? Ya, Bu. Thank you, Bu. Makasih Oke. banyak. Baik. Berikutnya Pak Joni. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya silakan loh teman-teman. Ibu, saya mau nanya. Boleh dong. Kalau saya ngambilnya the influence of social media on the ability to write in English, itu terlalu berat nggak sih, Bu? Terlalu panjang kali lebar. Sosial medianya sempitkan. Sosial media kan macam-macam. Facebook, Twitter, Instagram. Itu kan semua sosial media kan? Iya. Iya. Sebut Jadi, salah satu aja. Jadi kita nggak bisa ngambil nih, misalnya si siswa itu bebas nih mengambil apa, nanti kita ngelihat dari tulisan dia gitu. Enggak. Susah nanti kitanya. Kitanya nanti susah, Say. Jadi nggak bisa terkelompokkan gitu ya, Bu? Nggak bisa. Bukan nggak bisa, mau bisa saja, tetapi kalau misalnya effortnya akan besar jadinya. Oke, Bu. Thank you. Ini maunya apa? Coba, maunya apa? Sosial medianya apa? Atau keterampilannya apa? Apa ya? Tadinya, ya itu tadinya kenapa biar sosial media, saya takutnya nggak, kan namanya menulis ya, kan kalau Instagram lebih ke apa sih, picture aja gitu, walaupun dia dikasih ada tulisan, tapi prefer kayak lebih kayak Twitter atau yang dia lebih kayak blog gitu, kan itu lebih ke writing banget. Nah makanya saya ngambil media sosial gitu. Munculkan aja Gitu, Bu. blog aja, misalnya blog atau misalnya Google Drive tadi, itu bisa tuh. Namanya nanti collaborative writing. Itu juga ada tuh muncul dalam proses pembelajaran. Gitu aja kalau menurut saya. Blog writing. Collaborative writing. Tadi dengan menggunakan Google Drive. Jadi nulisnya bareng-bareng gitu. Kan nanti berangkat dari writing adalah proses. Developing an idea misalnya nanti, apalagi kalau teman-teman sudah menemukan sebuah metode misalnya pakai genre base. Oh, step pertama adalah building knowledge. Oh, building knowledge itu apa sih? Oh iya, developing idea. Gimana ya caranya dengan bareng-bareng ya? Oh iya ya, bisa melalui brainstorming, bisa menggunakan fishbone diagram misalnya. Kemudian modeling itu apa sih? Oh ya, guru memberikan contoh. Oke, setelah itu joint construction. Apa tuh? Oh iya, siswa duduk bareng untuk mulai membuat konsep menulis. Mereka berdiskusi. Perlu tuh kira-kira apa ya? Kalau pakai WhatsApp kan nulis bareng-bareng tuh nggak bisa revisinya, editnya juga susah. Oh, pakai Google Drive aja. Pasti deh semua siswa tuh punya email. Kalau email itu pakai Gmail, kemudian ada fasilitas Google Drive. Nanti di situ mereka bisa saling edit begitu. Oke, Jeng? Baik, Bu. Thank you. Iya, bisa lagi misalnya apa ya? Oh, Canva tuh juga bisa tuh misalnya nulis apa? Undangan, invitation atau apa? Congratulation misalnya. Oh, pakai Canva tuh kayaknya lucu deh karena ada gambar, ada warna, bisa nulis. Atau oke lah nggak mau Canva banyak apa ya? Oh ya, Flipgrid juga lucu loh, atau Genially itu juga bisa. Begitu. Oke, saya. Oke, Miss. Oke, terjawab nggak? Atau tambah pusing? Terjawab sih. Ya juga, iya pokoknya kemarin mau sama kayak Kasari Instagram. Buat Kasari, wah Instagram juga kan. Lalu saya mikir lagi, tapi Instagram kan foto doang. Terusnya jarang yang orang nulis kayak panjang-panjang misalnya gitu. Jadi saya besarkan jadi sosial media gitu. Nulis kan juga nggak mesti panjang.
dijangka sebetulnya. Oh, iya. Jadi lihat nanti ada genially. Pernah dengar nggak? Itu juga banyak gambar tuh. Genial, saya juga pakai genially atau bisa dengan Flipgrid gitu. Oke. Semangat ya. Ibu. Iya. Oke. Reading. Pak Joni udah tidur belum? Belum ya? Halo? Siapa, Miss? Halo? Siap. Pak Joni, sorry, Yes. satu yang writing tadi deh Pak. Saya mau research question ya Pak. Mohon maaf lahir batin ya Pak Joni. Beres, jangan beres, boleh, marah boleh, ya. boleh. Writing. Nah, ini. Oke, yang questionnya Pak. Question is there? Oke. Op. Nah, teman-teman, ini juga penting ya. Dimunculkan di dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti penelitiannya ternyata eksperimen, korelasi, maka pertanyaannya adalah close ended. Misalnya, apakah ada hubungan, apakah ada peningkatan, tapi kalau misalnya yang kualitatif, maka lebih kepada open ended question, how dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana dan sebagainya. Nah, kalau rata-rata kan ada yang melakukan studi kasus. Studi kasus itu sebetulnya kuantitatif dan kualitatif atau bisa dikatakan mixed method. Berarti pertanyaannya bisa keduanya. Misalnya gini, oh ya saya mau melakukan eksperimen. Jadi saya mau melihat pengaruh penggunaan Duolingo terkait dengan vocabulary mastery. Berarti mungkin pertanyaan pertama adalah apakah terdapat pengaruh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen terkait dengan vocabulary mastery dengan melalui penggunaan Duolingo. Maka nanti apakah ada pengaruh itu akan dijawab melalui uji statistik. Kemudian yang kedua, misalnya, oke, saya nggak cuma mau lihat pengaruh, tapi saya mau lihat persepsi atau saya mau lihat respon. Maka saya akan bertanya, bagaimana respon siswa terkait dengan penggunaan Duolingo dalam penguasaan vocabulary. Ya, itu adalah salah satu contoh mixed method. Ya, dan research question itu adalah pertanyaan yang akan dijawab di bab 4. Jadi memutuskan research question-nya apa itu juga harus hati-hati, dan kita sudah punya gambaran gitu. Nanti kelihatannya pertanyaannya akan dijawab seperti ini. Teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan nggak? Benar ya? Oke. Berikutnya Pak, reading Pak. Butia mau diapain readingnya Butia? Butia. Halo. Iya, Mas. Mau diapain readingnya Butia? Belum tahu sih, tapi yang tadi sudah dikasih tahu sama Saudi, ya mungkin lebih ke studi kasus itu. Butia ini aja. Butia coba nanti habis mata kuliah saya, kalau nggak capek, cari LLS-nya Oxford. Saya tulis di chat, language learning strategy. Language learner strategy. LLS itu saya lupa, learning atau learners ya. Strategi, salah nulisnya. Dia punyanya Oxford. Dia bilang bahwa ada strategi belajar, ya, ada metakognitif, kognitif, afektif, macam-macam deh, agentik, siswa. Jadi siswa itu masing-masing punya strategi belajar. Pilih salah satu strategi, kemudian kaitkan itu dengan membaca. Jadi kurang lebih gini, nanti membaca itu suatu keterampilan berbahasa yang dibutuhkan gitu ya, misalnya di SMA. Kemudian yang ibu temui adalah siswa tuh malas baca, karena memang malas tuh ya tidak terbiasa membaca, vocabulary-nya nggak bisa dipahami. Terus kalau belajar baca di sekolah itu malas karena teksnya nggak menarik dan sebagainya. Dan itu semakin diperparah misalnya karena online gitu ya, sehingga seakan-akan siswa tuh
baru mau baca kalau dikasih tugas gitu. Nah, sekarang Bu Tia mau tahu bagaimana strategi siswa dalam meningkatkan keterampilan mereka membaca. Paham nggak, Bu? Jadi nanti instrumennya itu hanya angket dan wawancara saja. Angketnya itu Ibu turunkan dari konsepnya si Oxford tentang LLS. Begitu. Atau Ibu bisa juga bicara mengenai engagement. Misalnya students cognitive engagement. Jadi misalnya bagaimana keterlibatan kognitif siswa dalam pembelajaran menulis begitu. Itu juga bisa dilakukan, Bu Tia. Dan itu studi kasus Ibu hanya memotret saja tanpa harus ke kelas. Begitu. Bisa dipahami kah, Bu Tia? Ya, Miss. Oke. Teman-teman ada lagi kah? Ada lagi kah Pak Joni Yes. setelah ini? Oh, dah coba cek. Aduh, surga. Oke, bisa stop Pak Joni. Stop. Ya, I stop. Oke. Teman-teman, hari ini belajar sesuatu atau tambah pusing? Dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti terlalu berat dong saya dong. Jadi baru bayangan, Bu. Baru bayangan ya. Gimana? Coba komentar. Kita evaluasi coba. Ini keberadaan saya nih dalam rangka membantu teman-teman untuk menghasilkan proposal. Saya cuma bisa ngomong aja, teman-teman. Saya cuma bisa ngomong gini doang nih. Semua tuh balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman ya hanya memilih duduk manis, menyimak, tapi tidak melakukan apa-apa, selesailah hidup. Maka mata kuliah ini tidak akan membekas dan tidak akan, ya nggak ada apa-apanya. Tapi begitu teman-teman melangkah, mulai bergerak, ya setidaknya nanti begitu selesai final test, sebelum final test teman-teman sudah punya proposal di tangan. Begitu. Ada feedback Pak Joni mau bicara sesuatu nampaknya, silakan Pak Joni. Boleh Miss ya saya. Boleh dong. Tadi tuh judul yang tadi saya bikin itu kan memang kemarin sempat begini, encourage and enhancing students by involving the student into international classroom discussion, involve them. Itu yang kira-kira Miss itu bisa enggak untuk involving mereka dalam international discussion and with itu teachers around ya. Itu. Nah, berarti bukan discussion-nya, berarti Bapak engagement-nya, involving-nya. Yang tadi saya sampaikan ke Bu Tia, berarti yang Bapak mau bidik adalah keterlibatan siswanya dalam ikut ambil bagian dengan itu. Nanti balik lagi tuh, Bapak mungkin pengen lihat nih, mereka mau terlibat atau tidak. Gitu kan ya? Seandainya mau terlibat, seberapa besar dan caranya gimana tuh mereka terlibat. Tapi itu nanti jatuhnya hanya memotret saja, Pak. Sayang kalau menurut saya. Karena kecuali kalau Pak Joni seperti Bu Tia gitu punya keterbatasan. Oh iya. Keterbatasan. Jadi memang Bu Tia ini kan antar kota antar provinsi ya. Dan bekerja gitu ya. Kalau itu hanya memotret saja gitu. Kalau saya pikir sih sayang Pak Joni. Jadi kalau Pak Joni menurut saya ya itu tadi kuasai eksperimen sama PTK. Walaupun bisa saja, atau kalau mau rancangan. Oh, saya tertarik nih, saya baru ingat. Saya baca tulisannya Pak Joni tentang WH question. Pak Joni nulis di Google Drive. Waktu di SMP gurunya Pak Joni apa di SD ngajarin Pak Joni nulis itu dengan menggunakan WH question. Saya baca loh ya. Saya bisa cerita karena. Nah, Pak. Nah, itu ada namanya herringbone teknik, Pak Joni. Saya tulis nih. Nanti Bapak lihat, herringbone teknik. Herringbone teknik. Ini biasa dipakai untuk menulis, Pak. Teknik yang pembelajaran untuk menulis. Jadi memang isinya si herringbone teknik itu WH question, Pak. Dia menggunakan media fishbone diagram. Mungkin kalau Pak Joni tertarik, silakan untuk selami dan diendapkan. Keren ya namanya herringbone teknik. Padahal dalamnya WH question.
begitu. Herringbone technique. Dan ini nanti pintu masuknya Pak Joni bisa bicara bahwa in 21st century the student require to have the ability to critical thinking, gitu kan sebetulnya gitu kan. Tapi WH question kan ujung-ujungnya critical thinking. Kenapa Pak Joni? berarti herringbone teknik ini dia bisa masuk ke speaking ya, Miss? Bisa? Herringbone teknik bisa produktif kalau menurut saya. Nanti saya coba buka. Productive skill, bisa nulis, bisa writing. Nanti Bapak tinggal di Google Scholar saja dilihat apakah ada yang menggunakan herringbone teknik untuk speaking atau tidak. Oke, baik. Ya. Oke. Thank you, Miss. Baik. Miss, Teman-teman, terkadang, maaf Miss, terkadang tuh memikirkan kita ini kan udah maksudnya dari awal-awal tuh seneng banget belajar, tapi kok ujung-ujung kayak gini kok kayaknya pusing bener. semakin nggak benar Pak. Semakin belajar itu semakin kita nggak tahu sebenarnya. Itu sudah Miss. Betul Pak. Kalau kita belajar, benar. Begitu banyak ini kok kayaknya kok gue nggak tahu apa-apa gitu. Tapi makanya kalau teman-teman nggak mau pusing nggak usah belajar sebetulnya sih gitu. Sudah, As Miss. simple as that. Karena begitu kita nggak belajar kita merasa semuanya kita tahu. Iya, betul. Kita nggak punya masalah, hidup aman, terkendali, oke. Skripsi piece of cake lah, gampang nanti gimana gitu. Jadi memang keberadaan saya membuat teman-teman tambah pusing ya. Enggak Miss, kita menambah ini kok, nambah keinginan untuk kok apa sih ini kayaknya yang harus kita lakukan setelah ini. Jadi Iya. Jadi ya, silakan yang mau bertanya. Oh, Silakan yang mau bertanya. Miss, boleh bertanya, Miss? Boleh, silakan. Bentar ya, Kak Dwi. Boleh. Yuk, Bu Intan. Yes, kalau conversation itu bisa nggak sih masuknya ke teknik? Conversation bisa, teknik. Itu meningkatkan Speaking Tidak. dan conversation, Iya. salah satunya dengan itu. Tapi gini loh teman-teman, saya bukan bicara semua penelitian itu bagus. Dan semua penelitian itu hebat, keren dan luar biasa. Tetapi gini, konsep belajar ketika kita belajar sekarang itu kan sebetulnya bukan buat sekarang nih, tetapi kan buat nanti di masa yang akan datang. Kalau conversation itu kayaknya sudah old school gitu, sudah hal yang biasa sekali. Jadi kalau menurut saya lakukan sesuatu yang memang akhirnya memfasilitasi kita untuk belajar. Kalau menurut saya ya Bu Intan ya. Jadi gini, ini waktu saya disertasi pun juga gitu. Jadi kenapa saya melakukan R&D? Karena saya dipaksa teman saya yang dosen UT untuk R&D. Itu dari nol sama sekali, Bu. Dari nol sama sekali. Cuman memang hebatnya saya, ini bukan sombong ya, saya tuh nggak malu nanya dan nggak malu terlihat bodoh. Jadi kalau saya, oh ya, siapa nih? Oh Pak Joni nih ahlinya R&D, saya akan datang ke Pak Joni dan saya akan tanya gitu. Mau Pak Joni marah kayak mau apa, pokoknya saya mau belajar aja. Itu yang membuat itu mungkin tidak semua orang punya persistence ya teman-teman ya, daya juang. Gitu. Jadi ya alhamdulillah dari yang nol sama sekali nggak tahu, mungkin bukan nol kali minus, tapi akhirnya saya bisa tahu tentang R&D. Gitu Bu Intan. Jadi kalau saran saya, kalau Bu Intan tanya apakah bisa, bisa. Tapi ibaratnya Black Forest gitu ya, kalau conversation cuma Black Forest aja, cari deh stroberinya biar ada rasa yang spesial dari si Black Forest-nya itu. Jadi conversation-nya Ibu itu mau diapain, ditambahin stroberinya gitu. Gitu Bu Intan. Ya. Oke Kak? Terjawab nggak? Iya, terjawab. Soalnya di kelas saya tuh masih gitu ya, Miss, maksudnya malu-malu. Terus masih minim lah ya. Soalnya masih di kampung gitu ya, Miss, mungkin lingkungannya juga. Nah, kenapa saya ngambil itu? Karena pas saya pembelajaran pronunciation, conversation tuh mereka semangat gitu, terus berani ngomong gitu ya, Miss. Jadi saya ambil itu. Oke. Jadi kalau itu bukan conversation-nya Bu, tapi tadi yang saya bicara sama Pak Joni, cooperative learning. Cooperative learning itu kan approach-nya. Nanti Ibu cari di dalam cooperative learning itu banyak teknik. Salah satunya mungkin conversation atau discussion. Atau nanti small group discussion atau in pairs gitu. Jadi pengistilahannya yang rasanya baru padahal dalamnya conversation juga gitu loh.
ya. Dan itu bisa dipetakan lagi tuh Bu Intan. Ya tadi ya mungkin malu, takut. Nah, Bu Intan udah bisa ngomong tuh ya problemnya karena tadi ngobrol ya. Jadi udah bisa ngomong problemnya apa, malu, takut, apalagi nggak pede dan sebagainya. Sehingga yang cocok memang cooperative learning yang belajarnya bareng-bareng. Dan di dalam cooperative learning itu sebetulnya siswa juga belajar sosial. Jadi ada peer teaching juga di dalam cooperative learning. Begitu. Oke, Bu Intan yang baik hati. Ya, baik Miss, terima kasih. Baik. Mungkin nanti ditambahkan misalnya menggunakan media gambar gitu. Misalnya gitu ya. Jadi itu yang strawberry-nya tuh adalah gambar membantu supaya siswa mau ngomong atau menggunakan authentic material juga itu. Authentic material itu adalah topik-topik yang real life situation. Jadi misalnya tadi descriptive text, misalnya tadi Bu Sari. Kalau di dalam buku kan descriptive text itu ya itu aja, teksnya adalah rasa-rasa buku tuh. Jadi materi-materi yang memang dibuat untuk belajar gitu. Makanya kita menggunakan authentic material. Jadi authentic material itu adalah materi yang kita ambil dari sumber yang lain, sumber yang lain tuh internet hypertext namanya. Jadi misalnya descriptive text, terus Bu Sari ngambil di internet mendeskripsikan wajah orang Korea gitu, atau apa sih yang sekarang kekinian tuh apa ya, gedung yang sekarang kekinian itu yang diambil Bu Sari gitu, karena Bu Sari tahu bahwa itu anak-anak akan lebih menarik dibanding kalau cuma deskriptif tentang Candi Borobudur gitu. Begitu loh Bu Intan, saya Bu Intan juga gitu, jangan ngomongin tentang Dufan ke siswa yang belum pernah ke Dufan karena susah gitu. Ya. Oke Bu Intan, semangat ya. Ini udah malam loh ya, luar biasa. Mohon maaf ya teman-teman. Terakhir Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Miss, saya kan pokoknya tuh pengen ini yang apa? Penggunaan YouTube dalam menulis prosedur teks. Nah, udah saya tuh stuck di situ doang, saya bingung mau ngapain lagi di situ. Oke. Kalau YouTube itu kurang tepat rasanya menulis prosedur teks dengan YouTube. Kecuali kalau berbicara bisa dengan YouTube. Jadi kalau untuk prosedur teks gitu, misalkan medianya tuh kira-kira apa yang mesti mencakup itu? Bisa dengan YouTube, Bu. YouTube bisa. Bu Dwi bisa dengar saya? Iya, Miss ya. Iya. Prosedur teks dengan YouTube, Bu. Tetapi speaking. Ada campuran speakingnya gitu? Iya, speaking, bukan writing-nya. Kalau writing gimana caranya dengan YouTube? Jadi ada video tutorialnya gitu, nanti dia jelasin. Oke, baik. Nah ini hati-hati. Jadi penggunaan video YouTube itu sebagai stimulasi supaya dia bisa nulis, boleh. Gambar, nulis, boleh. Tetapi kalau tadi saya bilang speaking adalah ketika sudah disuruh prosedur teks, mereka udah bikin, kemudian mereka harus ngomong, harus perform dengan menggunakan YouTube. Itu bisa lagi tuh. Jadi tergantung mau lihat writing-nya, kalau writing-nya dengan si YouTube, berarti YouTube-nya itu sebagai stimulus, supaya mereka punya ide, atau speaking-nya, kalau misalnya speaking-nya, berarti si YouTube-nya sebagai sarana mereka untuk ngomong. Begitu, Bu Dwi. Oke. Oke, Miss. Baik. Teman-teman kayaknya gitu aja. Luar biasa ini. Lelah ya, mohon maaf lahir batin loh ya. Jadi saya minta teman-teman nulis di Google Drive. Hari ini pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Iya, Miss. Berarti teman-teman yang belum nulis punya hutang 5 tulisan di Google Drive. Tulisannya apa saja, curhatan kayak Butia, atau kayak Pak Joni yang tadinya curhat cerita, kemudian akhirnya Pak Joni recall. Jadi kayaknya Pak Joni abis ini yang Pak Joni ingat tadi ketemuan di kelas, terus Pak Joni tulis lagi, itu boleh. Atau kepenatan atau apa saja, silakan tulis. Karena itu cara saya supaya teman-teman terbiasa mengeluarkan apa yang ada di kepala dan di hati.
Oke kah? Baik. Kalau nggak cocok, kalau nggak suka, teman-teman boleh lo minta ganti dosen loh. Aduh, Miss, kenapa? Ya, Supaya ada itu, Ada, Miss. balancer. Miss, kita ini udah diserahkan oleh Kalau yang lain-lain mah yang hancur. baik, malah diminta tuh. Belajar online tuh kayak gini, Miss. Enak nih kayak gini, Miss. TikTok, interaktif kayak gini. Aduh. Ada masuk pertama terus wassalam di terakhir ya Pak Joni ya. Ya, betul. Aduh, baik. Jadi curhat Bu. Saya nggak mau Bu Fiska setelah kelas ini jadi tambah kurus gitu kan ya. Iya, Miss. Ya, pokoknya teman-teman bergerak. Ingat ya, pokoknya skripsi dan penelitian itu bukan tentang pintar atau bodoh, tapi tentang daya juang, persisten, tentang mencari teman curhat. Jadi punya teman tuh penting banget, punya teman. Walaupun temennya nggak bisa apa-apa, lo duduk ya, gue mau cerita, dengerin cerita gue. Jadi gue punya ide nih, jadi menulis ini gue pengen gini. Lo ngerti nggak idenya? Oh iya, berarti gitu tuh caranya. Bu, nanti ketika udah nulis, saya udah punya tulisan bab 1. Tolong dong, Haira baca. Ya, kalau Haira baca nggak dengan pemahaman saya. Jadi cari teman, teman-teman. Cari teman-teman. Ya. Jadi 15 orang ini, ya 15 orang ya, berapa sih? 15 orang ini harus lulus bareng. Tarik-tarikan, dorong-dorongan. Jorok-jorokan. Ya. Nyesel itu belakangan, teman-teman. Kalau yang duluan tuh pendaftaran. Terima kasih buat hari ini. Salam sehat, saling mendoakan. Dadah. Thank you, Miss Audi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi makasih.